warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai dan kita taati, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji. Dalam hal ini yang sangat-sangat saya muliakan, yaitu pengasuh daripada Madrasah Miftahul Anwar, yaitu akhina al-mahbub al-fadil al-mukarram wal-muhtaram Kiai Ahdi. Kiai Afandi, atau saya kenal Kiai Ahdi. Hafidallahu wa ra'ah wa nafa'ana wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Begitu juga segenap para pengurus daripada Madrasah Miftahul Anwar, begitu juga kepada santriwati dan santriawan, begitu juga kepada wali santri, hadirin wal hadirat rahimahkumullah. Yang mudah-mudahan pada malam hari ini, ketika kita duduk berkumpul di tempat ini, kita tidak keluar, tidak pulang dari majelis ini, melainkan Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan santriawan dan santriwati mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita bicara ilmu, ini ilmu sangat luar biasa. Keberadaan ilmu sangat penting. Manusia tidak akan bisa hidup senang dengan tanpa ilmu. Bahkan dari pentingnya ilmu, khususnya ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Di Allah kenika Pak Bu Atubu dalam Al-Quran berfirman. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kul Rabbi zidni ilma. Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kul, katakan Muhammad. Nabi diperintah untuk mengatakan sesuatu, Nabi diperintah oleh Allah untuk mengucapkan sesuatu. Apa perintah Allah kepada Nabi? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan padaku ilmu. Nabi Muhammad, manusia yang mulia, manusia yang ilmunya luar biasa, masih diperintah
oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Kalau Nabi saja disuruh minta tambahan ilmu, gimana dengan kita? Dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar ni Ka'ab tebu pak, bu, kenapa tebuna? Lau anna thawabah majalisil ilmi badalin nas laktatalu alaih. Andaikan saumpamana pahalana orang ngajar, pahalana orang nyari ilmu, pahalana orang entar ke pengajian pada malam semangkin patangane sareng Allah Subhanahu wa taala badalinas pangatane ka manusia, niscaya pasti manusia semua laktadalu alai akan saling berperang, saling membunuh untuk mendapatkan pahala tersebut. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu, bahkan semua para penguasa, para pejabat akan meninggalkan kekuasaannya, akan meninggalkan jabatannya untuk mendapatkan pahala daripada belajar. Tapi sayang, seribu sayang, tidak ada para pejabat yang berebut untuk mendapatkan pahala belajar. Sebenarnya arbu saja oleh borsek. Giliran pelean kabar katemon mabudu pengajian, baca ayat kursi, baca ayat kapikap, bisa benar dibaca le ayat kursi terutama pak, bila lah oleh kursi ayat belum bapak harap menjabat. Bila pelean benar sinoro ke pengajian, bila dia peleh tak ada lompot pun, ada seentar boleh kaso sibuk. Kenapa? Karena pahala dari orang belajar tidak ditampakkan oleh Allah. Saumpamana panangade pak, sampian tak kira ke pasar, dikatakan bukan hanya para penguasa, tapi kullu disukin sukahu yatruka kullu disukin sukahu. Mereka orang-orang yang di pasar akan meninggalkan pasarnya, akan meninggalkan dagangannya, akan meninggalkan tokonya untuk mendapatkan pahala dari puasa dan pahala daripada belajar. Tapi sayang, seribu sayang, Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan pahala daripada orang yang belajar, sehingga hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat yang mereka getol getek entar ke pengajian pak. Sebab orang entar ke pengajian ini nak kena itu apa? Tak lebur sekali. Apa lebur? Tolju. Ya, enak kan itu pun. Ada apa? Ada apa? Tapi menkasih acara-acara saya lain, guru pak, guru siratin, guru saya geliu-geliu, bodoh orang ngocak, ya pengajian, kena kayak dia, paling ceramah, habis, ya mari lah, dia minta apa sampai ya? Orang minta bersih joget orkes, ada, ini harus dipahami. Tapi ingat, apalagi tadi dibacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan oleh ba'dus sahabah, ma min majlisin yusalla fihi ala nabi illa qamat minhu ra'iha tayyibah hatta tablugha anana sama. Tidaklah setiap majlis yang dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad melainkan akan keluar aroma harum bebauan yang wangi yang sampai tembus ke langit. Majelis nak kena kan? Dia bujati sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu keluar bebauan aroma yang harum sampai tembus ke langit, bahkan dicium oleh para penduduk langit, sehingga para malaikat penduduk langit mencium aroma tersebut. Mereka semua tahu, oning pak, bau dari kamu mereka oning. Sih yang musuh malaikat, oh apa katanya? Fataqulul malaikah, malaikat setuju berkata, atabu, apa kata malaikat? Hadihi raihatu majlis sulliya fihi ala Nabi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Roh ombak majlis
serok. Bahkan tidak sampai di situ. Hebatnya ini majelis, tanah yang kita duduki, tanah Pak, bumi nasi sampai tahu cuma kita Pak bakal menjadi saksi sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yauma tuhadditsu akhbaraha. Kelak nanti Pak di yaumil kiamah, bumi ini akan bercerita tentang kejadian-kejadian, tentang kabar-kabarnya kepada Pak. Sehingga dalam riwayat dikatakan tempat yang kita duduki tadi ini dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya Allah, aku sebagai saksinya, dulu waktu di bumi ini, waktu di dunia, hambamu sekelompok orang ini berkumpul di atas punggungku. Mereka semua memujimu, mereka semua mensucikanmu, mereka semua bertasbih, bertahlil, bertakbir kepadamu, bersolawat kepada nabimu. Aku saksinya ya Allah. Sehingga orang-orang tadi yang bersolawat, yang memuji Allah, yang dalam majelis tadi yang berbuat baik, dihantarkan ke surganya Allah dengan kesaksian bumi yang kita pijak tadi. Tapi sebaliknya, ini harus diperhatikan. Kalau masih ada yang suka dengan maksiat, ini harus diperhatikan. Bumi yang kita pijak, saya kata tunjuk imam kene Pak, membodoh satu perkarangan, tanian na orang ke, tanian na desa ke, tanian na sababai, si Andi tanian saya, ketika dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi sebelum kiamat sudah mengatakan, anta tadhak ala dhahri, engkau sekarang tertawa di atas punggungku, satabki alal batni, ingat kau akan menangis nanti dalam perutku. Bumi sudah geram Pak, bumi pun ngamuk, pakal Pak, yantos Pak kira, oh iya bu namang kena gelap di atas punggungku, ya tengku deki benar, bila mati, kepek mau simpul deki. Bumi ngamuk Pak, hati-hati, jangan bangga punya tanian luas dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat memiliki dua hal yang harus ditanggung resikonya. Pertama, orang mana maksiat kene Pak, betul maksiat abekna tahu kalau Allah itu melihat keng pakun maksiat. Seumpamana mabuk, sabu haram, khamar, bir haram, tahu jangan nikah haram, pakun, ya no, pakun satu. Dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, pakun maksiat. Apa yang terjadi di sini? Resiko yang diterima adalah dia telah merendahkan, meremehkan pandangan Allah yang Allah Maha melihat. Paham Pak? Contoh ini banyak Ustaz. Contoh, sebelum diwisuda pasti ada ujian. Ketika ujian, seorang guru akan mengatakan kepada murid-muridnya, dong, mangken ujian, sehingga cek bodoh saya nyontoh, cek sampai bodoh saya nyontek, cek sampai bodoh saya ningku kitab, napa buku, ya kan? Sehingga ada ujian, tak boleh. Guru nanti pengawas melihat kepada santrinya yang ujian, tiba-tiba bodoh situng santri ini tak peduli. Guru nanti ereken, Pak Guru buka kitab terang-terangan. Pertanyaan, pegel apa pegel guru nanti kira-kira? Pengawas ngamuk tak ngamuk? Ada apa yang ngamuk? Karena meremehkan. Saya tahu bodoh pengawas Pak Guru buka kitab terang-terangan. Begitu juga Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Saya tahu Allah neka ngabas, Allah neka oneng, aku maksiat, meremehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Resiko yang pertama. Resiko yang kedua, dia tahu ketika dia bermaksiat, dia yakin Allah tidak melihatnya, maka resikonya adalah dia keluar daripada agama Islam, murtad. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan sifat Allah yang Maha melihat. Ayo, minum yuk. Bilang aku pengen murikin. Bilang entok, ada si tahu. Ya kan bodoh Allah, ada tahu. Bodoh si ngajak aku dikasih kan. Berarti dia menghilangkan sifat Allah. Kalau diyakini dalam hatinya Allah tidak melihat, berarti kapan resiko napa Mas Tete?
Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas Pak Bu? Makanya perlu ilmu di sini. Perlunya ilmu. Makanya ketika orang tua mendidik anak-anaknya, masuk ke dalam madrasah, terutama madrasah-madrasah yang mendidik agama, luar biasa. Anda telah mempersiapkan sebuah investasi yang sangat luar biasa. Maaf Pak Bu, zaman sekarang ini madrasah ini kurang bermanfaat, kurang bersemangat. Kenapa? Karena masyarakat tidak mendukung, kurang mendukung. Ini yang harus saya katakan secara terang-terangan. Mohon maaf, benda saya tersinggung, dia gak suka. Kira-kira tersinggung apa enggak? Kira-kira benda saya tersinggung, kau udah mau diam ya? Ayo, Bu, kira-kira tersinggung apa tadi Bu? Pak, tersinggung Pak? Ustaz Ahdi, roksok saja, minta maaf. Karena apa? Ini harus dibuka. Kenapa? Harus disampaikan. Kulil hak walau kana, sampaikan yang hak saya benar walaupun pahit, walaupun bodoh saya sakit dia gak suka nanti salah sampai nanti pengajian. Ayo, kenapa madrasah tidak semangat, masyarakat tidak mendukung? Berapa bicara sekolah? Kamsat madrasah ngaji ini ke berapa? Balas gratis. La haula wala quwata illa billah. Kiai nasi ngajar, kiai nasi tentang benteng, kiai nasi abangun, kiai nasi ngorok, kiai nasi adidik, kiai nasi ajegar sampean. Terus gratis boleh saya ngajar kiai nasi sampean apa halah punah. Ayo Jakarta untuk apa besena? Tabur, buang ke sinden. Ayo, Dina, ayo kira-kira tersinggung nggak ini? Nggak ya? Ayo. Di masyarakat kita ada otak yang terbalik, ada cara berpikir yang salah. Ustadz ketika di tengah-tengah masyarakat ada seorang guru, ada seorang ustadz, ada seorang kiai, Anda bersyukur, terima kasih Anda kepada Allah. Kenapa? Allah kirimkan seorang guru pengajar untuk mendidik anak-anak kalian semuanya. Kenapa? Karena anak investasi yang sangat luar biasa. Investasi anak jauh lebih berharga daripada harta, emas, rumah, mobil, gak lain semuanya. Tapi sayang, seribu sayang. Ya Allah, kau lemelas kau, merintih hati. Bodoh orang tua mang lo kau sabtu pak. Anak naik pokol nakal, pokol musuh guru nak. Bedot, topik nangis mulai alap berbaring mana? Engkau tak ngajian apa? Engkau pokol musuh Ustaz. Siapa sih pokol Ustaz guna? Orang ngajar ke mau Ustaz teriak. Yentar ya pak. La haula man bodoh orang tua nggak kena apa mulai? Cari anak-anak. Tangguh sudah. Ada orang ngajar orang tua. Guru Ustaz dikasih amanat oleh orang tua untuk mendidik anaknya. Saya tahu bejar di Epanglo. Tapi berapa banyak sekarang di masyarakat kita orang datang ke negeri kita untuk merusak akhlak anak bejar larang. Tapi guru seorang didik anak mata pak akhlak tak bejar sakane. Di Epanglo. Contoh, Ustadz setiap hari 30 hari 1 bulan mendidik anak kita, mengaji dengan telaten, tepat pak untuk akhirat pak, tak beri apa pak, balik bener berempat sebulan. Ya Allah, kita panggil, kita salah lagi, saya mati pak akhlak, tapi bodoh orang saya marosak akhlak pak, perak dateng ngengong, beri tabur pesya 30 juta malam, 5 juta, 10 juta, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang Anda dapatkan dari mengeluarkan uang untuk mereka? Coba apa yang Anda dapatkan? Kepuasan apa yang Anda dapat? Hanya Anda merasa bangga, mata Anda pesek, sombong. Di dalam beribadah, sombong, tidak dapat pahala pak. Sampodong, sombong, sedekah, sombong, tidak diterima oleh Allah, tidak mendapatkan apa-apa. Ibadah sombong, Arya Brahma maksiat sombong. Saya maksiat sombong. Ayo, coba kita pikir sudah. Inilah coba ayo pak dulu ajarnya siapa rumah kira-kira.
Di ajaran Nabi tidak ada seperti itu, Pak. Coba kita pikir, bayangkan kalau uang-uang tadi itu dibuang ke pondok pesantren, dibuang ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis, makmur insya Allah. Dan ingat, ketika Anda mendidik anak Anda, dititipkan ke pondok pesantren, ini luar biasa. Kenapa? Manusia, Pak, Allah punya kesempatan cuma 2 kali, tidak lebih dari 2. 1, dari mulai balik sampai meninggal dunia. Dari mulai balik sampai meninggal dunia, itu kesempatan pertama, dan itu bisa dimaksimalkan oleh per individunya. Contoh sampean sekarang hidup, sebelum meninggal Anda bisa maksimalkan untuk menambah catatan amal baik Anda. Perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak belajar, akan menambah catatan amal Anda. Tapi ketika Anda meninggal dunia, kesempatan itu sudah habis. Kesempatan yang kedua,